Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, pengajar praktik Ibu Mercy SPD dan fasilitator Ibu Justina Evinawati SPD. Tujuan pembelajaran: yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat dan kemudian menjalankannya. Pendekatan yang saya lakukan yaitu inquiry apresiatif, di mana mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal-hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam inquiry apresiatif yaitu disingkat dengan bagja. B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Kita mulai dengan buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, berfokus pada penemuan dan pemahaman situasi atau kondisi yang ingin dirubah. Ambil pelajaran: memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi: memvisualisasikan apa yang ingin dicapai. Mimpi yang digali haruslah ambisius, namun tetap realistis, serta sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang akan diraih. Jabarkan rencana: menuangkan ide dan gagasan yang telah dikumpulkan menjadi rencana yang terstruktur dan terukur. Atur eksekusi: itu menerjemahkan rencana yang telah dibuat menjadi tindakan nyata dengan langkah-langkah yang terukur dan terjadwal. Visi guru penggerak yang saya susun adalah mewujudkan murid yang agamis, mandiri, berwawasan etik, dan kreatif. Sebelum merumuskan prakarsa perubahan, saya melakukan analisa atap. Tujuannya adalah untuk menentukan kondisi saat ini, potensi masalah, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Atap tersendiri adalah akronim dari aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Aset yang dimiliki: yang pertama, guru yang bersemangat, dukungan kepala sekolah, dan dukungan orang tua siswa. Tantangan: kurangnya motivasi belajar siswa, kurangnya keaktifan siswa dalam belajar, dan kreativitas siswa belum tergali secara baik. Aksi: yang pertama, saya akan belajar menggali karakter siswa. Yang kedua, membuat modul pembelajaran yang menarik dan menumbuhkan kreativitas siswa. Yang ketiga, penggunaan TIK dalam pembelajaran. Perubahan yang diharapkan: yang pertama, siswa lebih termotivasi dalam belajar, siswa lebih aktif dalam pembelajaran jadi lebih menarik dan menyenangkan, dan menumbuhkan kreativitas siswa. Dari analisa atap yang telah saya lakukan, maka prakarsa perubahan yang saya buat adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Langkah bagja pada prakarsa perubahan yang telah saya buat di poin buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa? Daftar tindakan dan penyelidikan: yang pertama, melakukan diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, memahami gaya belajar siswa. Yang ketiga, mencari referensi yang berkaitan dengan cara meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Pada poin ambil pelajaran, daftar pertanyaan yang saya buat: yang pertama, aktivitas apa saja yang membuat siswa merasa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran? Yang kedua, metode atau model pembelajaran apa saja yang digunakan untuk mengcover kedua hal tersebut? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam membantu mewujudkan pembelajaran yang diharapkan tersebut? Daftar tindakan yang saya lakukan: 1. Melakukan survei pendapat siswa. Yang kedua, mencari referensi terkait metode yang mendukung pembelajaran yang diharapkan.
Ketiga, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan teman sejawat. Poin gali mimpi. Daftar pertanyaan yang saya buat. Pertama, bagaimana perasaan saya setelah melihat bahwa motivasi dan keaktifan siswa meningkat dengan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, kebiasaan baru yang saya lakukan setelah mengetahui bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Tiga, hal apa saja yang mendukung meningkatnya motivasi dan keaktifan siswa dapat dijadikan kebiasaan sehari-hari. Daftar tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat, baik dalam merancang, mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek. Kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah disusun. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun. Pertama, media dan tema apa yang relevan sesuai dengan minat siswa, namun tujuan yang diharapkan tetap tercapai. Dua, langkah-langkah yang harus dilakukan agar setiap siswa mengambil peran untuk terlibat dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tiga, sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Adapun daftar tindakan penyelidikan, yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi, membuat perangkat pembelajaran dan lembar kerja serta instrumen penilaian. Ketiga, menggunakan sumber daya yang banyak tersedia dan mendukung untuk pembelajaran. Yang terakhir, atur eksekusi. Daftar pertanyaan yang saya buat. Pertama, kapan dan siapa saja yang terlibat. Kedua, kriteria apa saja yang digunakan untuk menilai hasil proyek dan proses pembelajaran siswa. Tiga, bagaimana cara mengukur dampak pembelajaran berbasis proyek terhadap motivasi dan keaktifan siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, pada setiap pembelajaran yang mendukung untuk diterapkan model berbasis proyek, yang terlibat adalah murid dan rekan sejawat serta kepala sekolah. Yang kedua, mencari referensi kriteria penilaian yang digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, melakukan penilaian baik itu berupa angket, pengamatan, dan penilaian hasil belajar siswa. Demikian tadi pemaparan tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.